Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah kelas 8 yang Bapak banggakan, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita masih di bab 5 ya. Pertemuan ketiga, yaitu tentang persamaan linear dua variabel. Kita masih membahas tentang persamaan linear dua variabel. Sekarang bagian ketiganya ya, pertemuan ketiga. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita langsung saja, yaitu kita masih membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Kemarin tentang bentuk akar ya, akar dan bentuk akar dan pengertian SPLDV tersebut. Nah, sekarang kita membahas tentang ini ya, tentang penyelesaiannya, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana cara menyelesaikan SPLDV ya? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi, yang kedua yaitu eliminasi, dan yang ketiga yaitu metode grafik. Oke, ini ya, ada 3 metode untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Baik, yang pertama yaitu metode substitusi. Bagaimana caranya? Oke, contoh, perhatikan ya, contohnya ya. Satu yaitu selesaikan sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 5 dan y sama dengan 3s dengan metode substitusi. Kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan cara substitusi. Oke, penyelesaian. Yang pertama, substitusikan nilai y sama dengan 3x ke persamaan 2x plus y sama dengan 5. Ya. Nilai ini kita masukkan ke sini ya. Pertama, 2x tambah y sama dengan 5. Kita masukkan nilai y-nya ini kita ganti dengan 3x. Nah, y-nya kita ganti dengan 3x. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5x sama dengan 5. Kemudian, 5-nya pindah ruas menjadi pembagian. 5 dibagi 5, maka nilai x-nya sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Kemudian substitusikan nilai x sama dengan 1 ini ke persamaan 2x tambah y sama dengan 5 atau y sama dengan 3x. Boleh masukkan ke dalam persamaan yang ini, boleh juga masukkan di persamaan yang pertama, boleh. Oke, kita masukkan ke persamaan pertama ya. 2x ditambah y sama dengan 5. Masukkan x-nya sama dengan 1. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. 2-nya pindah ruas menjadi negatif. Y sama dengan 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 3. Oke, X-nya 1, Y-nya 3. Selesai deh. Atau kita cari juga. Kalau penasaran, Y sama dengan 3X. Benar nggak hasilnya 3? Oke, X-nya kita ambil nilainya 1. Maka 3 dikali 1? 3. Maka nilai Y-nya betul ya, 3 ya. Oke, sama-sama 3 ya. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 3. Jadi 1,3. Jadi penyelesaiannya 1,3. Oke, sampai sini paham ya untuk metode substitusinya ya. Baik, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan. X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Dan 3X plus 2Y sama dengan 8. Dengan metode substitusi. Nah, seperti ini. Ada 2 persamaan ya. Persamaan 1 sama persamaan 2. Oke. Dalam soal ini usahakan salah satu dari persamaan tersebut, persamaan ini, ke dalam bentuk X boleh atau Y boleh. Oke, boleh ke dalam bentuk X atau ke bentuk Y. Seperti yang kemarin kita ubah tuh. Dari X ke dalam Y.
atau Y dalam X ya di pertemuan pertama. Oke, misalkan ambil bentuk X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita jadikan nilai X dikurang Y. Nah, negatif satunya pindah ruas menjadi positif. Kemudian, nah Bapak di sini ambil di nilai X-nya ya. Y pindah ruas menjadi positif. Y plus 1. X sama dengan Y plus 1. Nah, ini ya. Sudah dapat nilai X-nya ya. Bapak ambil di sini nilai X. X sama dengan Y ditambah 1. Substitusikan ke persamaan yang kedua ini. 3X plus 2Y sama dengan 8. Masukkan nilai X-nya sama dengan 2Y plus 1. Nah, X-nya ini kita ganti dengan Y plus 1. Y plus 1. Dikali deh. 3 kali Y, 3Y. 3 dikali 1, 3. 2Y tetap, 8 tetap. Nah, ini ada yang sama ya. 3Y sama 2Y. Nah, konstanta kita pindahkan konstanta. Jadi 3Y ditambah 2Y sama dengan 8 dikurang 3. 3-nya ini pindah ruas menjadi negatif 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka 5 ini kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Karena koefisien pindah ruas menjadi pembagian ya. Berarti Y sama dengan 5 dibagi 5. Berarti Y-nya sama dengan 1. Setelah ini kita masukkan, kita substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan X sama dengan Y plus 1. Boleh persamaan ini, boleh juga persamaan ini. Karena yang termudah yang ini ya. Karena nilainya X sama dengan ya. Berarti nanti nilainya X nih. Y-nya kita ganti dengan 1 ya. Y sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Y-nya 1, X-nya 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. 2,1 ya. Oke, sampai sini paham ya tentang substitusi ya. Langkahnya ya. Kita lanjut metode eliminasi. Contoh. Selesaikan sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 dengan metode eliminasi. Penyelesaian. Oke, kedua, persamaan disusun kemudian hilangkan salah satu variabel X atau variabel Y. Oke, kedua persamaan ini kita susun untuk menghilangkan variabel X atau variabel Y. Bebas ya. Nah, kalau di sini Bapak mau menghilangkan variabel Y-nya. Karena Y ditambah negatif Y habis ya. Y dikurang Y habis. Kalau X ditambah X maka bertambah. Kita mau menghilangkan nilai Y-nya. X ditambah X sama 2X. Y ditambah negatif Y habis. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka 2-nya pindah ruas menjadi pembagian. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. Substitusikan ke persamaan 1 boleh. Yang ini boleh. Ke persamaan 2 boleh. Bapak masukkan ke persamaan 1. X tambah Y sama dengan 5. X tambah Y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan 3. 3 ditambah Y sama dengan 5. 3-nya pindah ruas menjadi pengurangan. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 3. Sudah selesai deh. Ya. Maka jadi penyelesaiannya adalah 3,2. Selesai. Sampai sini. Sampai sini paham ya? Nah, ini caranya menghilangkan nilai Y. Nah, untuk menghilangkan nilai X gimana, Pak? Nah, sama ya. Oke, untuk menghilangkan nilai X bagaimana? Berarti caranya dikurang. Tadi kan untuk menghilangkan nilai Y, caranya dijumlah. Kali ini untuk menghilangkan variabel X, caranya dengan dikurang. Karena X dikurang X sama dengan kosong. Gitu ya. X dikurang X kosong, Y dikurang negatif Y. Negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya 2Y. 2Y sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. 2Y sama dengan 4.
Kemudian 2-nya pindah ruas menjadi pembagian. Menjadi 4/2. Y sama dengan 2. Setelah dapat Y-nya sama dengan 2, masukkan boleh ke persamaan 1 yang ini, boleh juga ke persamaan 2 yang ini gitu. Y sama dengan 2. Kita masukkan X plus Y sama dengan 5. Bapak masukkan ke persamaan 1 ya. Gak apa-apa. X tambah Y sama dengan 5. Y-nya diganti dengan 2. Kemudian 2-nya pindah ruas menjadi pengurangan. Lalu X sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Maka hasil penyelesaiannya adalah 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Sama kan? 3,2, 3,2 ya. Karena ini dihilangkan X-nya. Kalau ini dengan cara dihilangkan Y-nya. Berarti tidak selalu penjumlahan, tidak selalu pengurangan. Tergantung apa yang kita mau hilangkan. Oke, lihat juga muatannya positif atau negatifnya ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Contoh kedua dari metode eliminasi. Selesaikan sistem persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12 dan negatif 5x tambah 3y sama dengan negatif 1 dengan metode eliminasi. Penyelesaian. Oke, langkah pertama kita susun ya kedua persamaan tersebut. Dan kita hilangkan nilai X atau nilai Y. Oke, dari persamaan 3X tambah 2Y sama 12, negatif 5X tambah 3Y sama dengan negatif 1. Nah, kalau ini Bapak ambil koefisiennya yang terrendah ya, 2 dan 3. Kalau ini 3 sama 5. Oke, Bapak mau hilangkan variabel Y-nya dengan cara disamakan dulu nilai Y-nya, koefisiennya. Ya, kita hilangkan variabel Y dengan cara koefisiennya ini kita ubah biar sama ya. Diapakan? Yaitu dengan cara dikali ya. Yang atas dikali dengan 3, yang bawah dikali dengan 2. Gitu ya. Untuk menyamakan koefisien dari Y ini. Oke. Lalu kita kalikan. 3 dikali 3X sama dengan 9X. 3 dikali 2Y sama dengan 6Y. 3 dikali 12 sama dengan 36. Lalu 2 dikali negatif 5X sama dengan negatif 10X. 2 dikali 3Y sama dengan 6Y. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, karena Bapak mau menghilangkan ini kan positif-positif ya. Berarti untuk menghilangkannya dikurang. Kalau dijumlah maka ini bertambah ya. Untuk menghilangkan 6Y Bapak kurangkan. Oke. Maka 9X dikurang negatif 10X. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti 10 ditambah 9. 10 tambah 9 sama dengan 19X. 36 dikurang negatif 2. Negatif kali negatif positif. Berarti penjumlahan. 36 ditambah 2 hasilnya 38. 6Y dikurang 6Y. Habis. Maka ini sisanya ya. 19X sama dengan 38. Lalu X sama dengan 19-nya pindah ruas menjadi pembagian. 38 dikurang 19. Maka X-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian didapat X sama dengan 2. Substitusikan ke persamaan 1 boleh. Ke persamaan 2 boleh. Bapak masukkan ke persamaan 1 yaitu 3X plus 2Y sama dengan 12. Karena nantinya sama ya. Walaupun dimasukkan di persamaan 2 juga. Nanti nilainya pasti sama. Oke. Masukkan nilai X-nya sama dengan 2. X-nya kita ubah menjadi 2. Ini tetap ya. Tetap. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, karena ini tidak bisa dijumlahkan, 6-nya pindah ruas menjadi pengurangan. Dari positif berubah menjadi negatif. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, Y-nya 2-nya pindah ruas ya. Menjadi pembagian. 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Maka Y-nya didapat 3 dan X-nya didapat 2. Jadi penyelesaiannya yaitu 2,3. Ya, X-nya 2, Y-nya 3. Oke, paham ya sampai sini ya untuk metode eliminasinya ya. Kita lanjut ke metode grafik. Contoh.
tentukan himpunan penyelesaian persamaan X plus Y sama dengan 3 dan X min Y sama dengan 1 dengan metode grafik penyelesaian. Oke, yang pertama kita ubah menjadi, kita buat ke tabel fungsi ya. Tabel fungsi. Nah, kalau ini Bapak buat nilainya Y. Kita ubah nilai Y ya. Nah, berarti X-nya pindah ruas menjadi pengurangan. Y sama dengan 3 min X. Y sama dengan 3 min X. Kita ambil yang ini ya. Y sama dengan 3 min X. Oke, langkahnya yang variabel X ini bebas. Ya, yang langkah X, variabel X ini bebas ya. Tapi patokannya Bapak ambil di sini mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kemudian 0 kita masukkan sini X. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian X-nya kita ganti 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian X-nya kita ganti 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian X-nya kita ganti lagi dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ya, maka didapat titiknya 0,3, X kemudian 1,2, 2,1 dan 3,0. Nah, titik koordinat inilah yang akan kita masukkan ke dalam grafik ya. 0,3, 1,2, 2,1 dan 3,0. Ini baru persamaan 1. Nah, selanjutnya ke persamaan 2 yaitu X dikurang Y sama dengan 1. X dikurang Y sama dengan 1 kita ubah menjadi nilai Y. Negatif Y sama dengan 1 dikurang X. Nah, karena variabel itu tidak boleh negatif, kita kalikan dengan positif. Kita kalikan dengan negatif biar muatannya menjadi positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Maka yang kita ambil adalah yang ini. Y sama dengan negatif 1 ditambah X. Ya. Karena kalau ini nilainya masih negatif. Tidak bisa ya. Kita ubah menjadi positif. Nah, nilainya seperti ini. Maka tabel fungsinya yaitu X, kemudian rumus fungsinya, lalu titik koordinatnya. X-nya seperti biasa kita ambil dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, jika X-nya 0, maka Y-nya kita ganti sini 0. Min 1 ditambah 0, maka hasilnya negatif 1 juga. Maka titik koordinatnya 0, negatif 1. Kemudian X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 0. Karena negatif 1 ditambah 1. Kemudian yang kedua. Kalau X-nya 2, negatif 1 ditambah 2. Berarti positif 1. Kalau X-nya 3, X-nya 3 diganti. Ya, X-nya 3 diganti berarti negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Maka didapat titik koordinatnya 0, negatif 1, 1,0, 2,1, dan 3,2. Oke, setelah itu, setelah dapat titik koordinatnya masing-masing, kita masukkan ke grafik fungsi. Nah, ada variabel X, ada variabel Y. Di sini muatan negatifnya paling kecil 1 ya. Oke, kemudian muatan positifnya 2. Maka di sini Bapak buat X dan Y-nya seperti ini ya. Tidak apa-apa ya. Oke, yang kuning ini adalah garis ini ya. 0,3, maka titiknya di sini. 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, di sini ya. Kemudian 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Maka tepat di sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Maka titiknya sini. Maka ambil garis. Nah, tepat ya seperti ini ya. Oke. Kemudian yang persamaan 2-nya ini. Ya, 0, negatif 1. Nah, karena X-nya 0, Y-nya negatif 1, maka titiknya sini ya. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0. Nah, X-nya 1, Y-nya 0. Maka tepat di garis. Lalu 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Nah, di sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Nah, di sini. Kita ambil garis. Nah, inilah perpotongannya ya. Perpotongan dua garis tersebut. Nah, di mana? Tuh. Potongannya ada di 2 dan 1. Berarti 2,1. Jadi penyelesaiannya adalah 2,1. Berarti penyelesaian itu titik potong ya. 2,1. Nah, seperti ini ya untuk metode grafik. Lebih mudah sih, tinggal langsung lihat aja ya. Nah, kalau tadi dijumlah-jumlahkan ya.
Namun di sini kita harus membuat tabel fungsinya terlebih dahulu untuk mendapatkan titik-titik koordinat ini supaya membentuk dua buah garis lurus yang berpotongan. Nah, kita ambillah titik potongnya sebagai penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Oke, latihan. Silakan kerjakan latihannya di buku tugas ya. Ada 3 soal tentang metode substitusi, eliminasi, dan grafik. Silakan kerjakan latihannya di buku tugas, diberi nama, kelas, dan para orang tua, lalu kirim di Classroom. Pastikan sudah terkirim di Classroom. Baik, mungkin ini aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.